Inilah yang disebut dengan tatanan dunia baru. Jadi new normal itu adalah new world order atau tatanan dunia baru yang dikuasai oleh segelintir penguasa teknologi di metaverse, dikuasai oleh segelintir bank sentral yang menentukan tentang collateral base-nya berbasis pada kekayaannya, lalu kemudian underlying transaction yang mereka ketahui dan seluruh kehidupan Anda itu mereka bisa ikuti. Saya teringat film The Dead Zone Into the Plug yang Juli 2003 itu. Bahwa ini tidak melulu pada persoalan vaksin yang berbahaya. Saya juga teringat Tax Mars, gitu ya. So, tadi The Mark Base, Global Human Control System. Lalu saya teringat beberapa buku lain yang menunjuk bahwa tadi dari persoalan rekayasa genetika, mundur ke belakang ke cloning, mundur ke belakang bagaimana revolusi biologi, ujung-ujungnya adalah soal penguasaan dunia yang basisnya adalah mengontrol keuangan dunia, mengontrol kekayaan dunia, mengontrol atau tepatnya memusatkan kekayaan dunia hanya pada segelintir orang. Muncullah metaverse yang hanya dikuasai oleh 7 perusahaan. Di belakang 7 perusahaan metaverse inilah kemudian muncul hanya nanti beberapa bank sentral yang bermain. Hanya bank sentral ini betul-betul mengerti akses teknologi pada metaverse yang bisa melakukan kuasa atas cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu bukan e-wallet, cryptocurrency itu bukan e-money, cryptocurrency itu bukan cuma sekedar Anda melakukan pembayaran hanya berdasarkan QR code. No, bukan sekedar itu. Something beyond that adalah, sesuatu di balik itu adalah bagaimana nilai tukarnya dan bagaimana underlying transaction-nya, transaksi-transaksi dasarnya, dan bagaimana aset yang Anda punya. Di situ muncul satu metode, sesungguhnya betapa pentingnya mengkonfirmasi bahwa Anda adalah Husnul Mariyah. Dunia yang hendak dikontrol itu adalah terkoneksi dengan HP-nya, terkoneksi dengan BTS-nya, terkoneksi dengan satelitnya, terkoneksi dengan uangnya, terkoneksi dengan transaksi. Bahkan sakitnya Anda juga akan termonitor dengan baik. Anda berhubungan dengan misalnya nenek warisman, teleponnya kapan, itu juga akan ketahuan. Anda berhubungan dengan Ihsanuddin Nursi, kontaknya kapan, WA-nya kayak gimana, itu kebaca semua. That is a part of control system. Inilah yang disebut dengan tatanan dunia baru. Jadi new normal itu adalah new world order atau tatanan dunia baru yang dikuasai oleh segelintir penguasa teknologi di metaverse, dikuasai oleh segelintir bank sentral yang menentukan tentang collateral base-nya berbasis pada kekayaannya, lalu kemudian underlying transaction yang mereka ketahui dan seluruh kehidupan Anda itu mereka bisa ikuti. Dan karena itu Anda wajib tunduk patuh pada ketentuan-ketentuan vaksin, pada ketentuan booster, agar memang Anda bisa dikendalikan. Sepanjang Anda tidak bisa tidak mau vaksin, ya Anda termasuk yang disingkirkan dan Anda dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak untuk hidup bersama-sama. Disitulah terjadi pemilahan mana yang sesungguhnya logis. Ini kejam, Husnul. Saya bilang aja sama, ini kejam. Anda yang vaksin itu dianggap sebagai orang-orang yang normal. Sementara Anda orang-orang yang tidak mau divaksin sebagai orang-orang abnormal. Bahwa Anda yang divaksin adalah orang-orang yang mendukung kesehatan masyarakat. Loh. Padahal tadi kita bilang salah satu indikator kedaulatan sebuah negara adalah indeks kesehatan. Tapi ketika Anda tidak mau divaksin, Anda termasuk orang yang menurunkan bobot kedaulatan. Terbalik-balik nggak berpikirnya? Itu yang disebut dengan era kegagalan. Menarik kan? Saya ingin cerita, Husnul. Di Amerika itu ada tuntutan tentang sebuah perusahaan farmasi yang melahirkan vaksin ke permukaan. Anda harus bertanggung jawab katanya. Kenapa mengakibatkan dampak-dampak tertentu pada anak kecil? Dituntut terus. Tapi tidak bisa dikonfirmasi datanya. Dan kemudian lebih bebas tanggung jawab. Itu apa artinya? Ketika kita konfirmasi tentang data-data anak-anak itu apakah memang begitu, kita nggak bisa konfirmasi. Jadi artinya kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologinya menjadi diragukan. Jadi artinya dalam bahasa yang selain, loh, Anda kalau gitu cuma ngikut apa yang kita sebut sebagai ultra modern slavery system. Sebagai budak dari sebuah ultra neoliberal. Ultra neoliberal itu basisnya tadi. Kalau begitu sebenarnya bangsa Indonesia sedang menuju kemana? Bangsa yang sedang menuju pada ketertundukan dan kepatuhan
pada sistem global yang sesungguhnya mengarah pada total materialisme, atau kita memang tunduk pada filosofi kita. Kita punya Pancasila, kita punya kata pokok. Itu pertanyaan besarnya. Jadi artinya ketika Anda memaksakan vaksin, Anda mengikuti Bose segala macam, sesungguhnya ada sebuah peran yang wajib kita pertanyakan. Kapan Anda menyatakan bahwa Anda sesungguhnya segenap tumpah darah bangsa Indonesia dilindungi? Melindungi segenap tumpah darah. Ya. Itu kalimat dan percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, coba gimana? Itu gimana? Ini percaya kepada vaksin. Jadi menuhankan vaksin. Nah, itu tadi gimana tuh jadinya? Kesimpulannya kita pertama, kita minta pada pemerintah Republik Indonesia jalankan amanah konstitusi bahwa pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Jalankan amanah konstitusi bahwa pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Vaksin itu tidak mencerdaskan. Kalau saya, karena sederhana, saya setiap ketemu orang yang terkena darahnya mengental, saya tanya, pasti habis divaksin? Iya bang, kok jadi kelihatan bego? Iya bang, ini habis divaksin belum tentu darahnya mengental. Lalu bagaimana tanggung jawabnya? Lalu kita lihat anak-anak juga begitu, kejang-kejang, gak turun, bahkan ada meninggal. Ini bagian dari melindungi segenap tumpah darah bangsa, ini bagian dari mencerdaskan atau bukan? Kan gitu pertanyaan. Apakah memang dengan vaksin lalu kemudian menyejahterakan atau enggak? Kalau sementara dari proyek COVID sampai ke vaksin hanya mengakibatkan orang kaya makin kaya, miskin orang makin miskin. Makin miskin karena gitu nggak bisa keluar, nggak bisa kerja, nggak bisa itu. Pemiskinan struktural istilah saya. Jadi ketika Anda bicara politik anggaran, maka politik anggarannya harus menjawab bagaimana melindungi segenap tumpah darah bangsa dalam cara-cara yang benar. Bukan sekedar dalam istilah terminologi, dalam cara-cara yang sehat, tapi sehat dalam ukuran nggak benar gitu loh maksud saya. Husnul, ketika Anda sampai pada soal WHO, saya dapat kiriman dari luar tentang candaan yang paling konyol di dunia. Ini hari ini ngomongnya X, besok ngomongnya Y, besok ngomongnya Z. Itu dilakukan dalam kajian CDC, dalam kajian WHO, dalam kajian Gavi. Yang saya disebut sebagai tiga-tiganya melakukan unholy alliance. Please, dapatkan hikmah atas peristiwa ini dengan berpedoman pada pentingnya kalau negara tidak mampu melindungi segenap tumpah darah bangsa, maka gunakan kalimat fu anfusakum wa ahlikum. Jadi jangan ikuti model vaksin, model COVID yang memutus mata rantai silaturahim secara langsung. Itu kata kuncinya Husnul. Jadi jangan pernah ikut memutus mata rantai silaturahim secara langsung. Karena di balik silaturahim langsung itu ternyata ada berkah, bukan sekedar berkah yang biasa, berkah yang luar biasa.